Yesus itu anak Bunda Maria ya Bang. Anak kemanusiaannya Bunda Maria sebagai manusia. Berarti Bunda Maria itu ibunya Tuhan Yesus begitu. Ya, dalam keadaan sebagai manusia ibunya. Eh, berarti Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria begitu Perawan ya? Maria, lebih tepatnya perawan Maria. Iya, perawan Bunda Maria. Iya. Berarti statusnya Yesus berarti manusia ya Bang? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kasih Manusia pertanyaan, begitu. kasih pertanyaan yang lebih menggigit lah Bang. Bosan tiap malam saya dapat pertanyaan ini terus. Enggak, soalnya aku bingung ini Bang. Gak pernah dengar apa-apa. Cuman mau tanya itu aja. Hmm. Ya, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Udah, Begitu. udah. Berarti tercipta manusia ya Tuhanmu Bukan itu Yesus. tercipta. Yesus Allah dari dalam syahadat kami, Allah dari Allah, terang dari terang sejati, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Berapa Tuhannya Bang? Yesus, terus Paulus, terus Bapak. Paulus itu bukan Tuhan. Kau tahu dari mana Paulus itu Tuhan? Ini Tuhan Yesus, Paulus, Iya, Abe Paulus Bapak itu sama siapa? Paulus itu siapa? katanya sih aku kan nggak pernah baca. Kata siapa Paulus itu Tuhan? Katanya orang Kristen Bang. Sekarang kamu percaya dengan Paulus gak? Nggak percaya. Aku Oke. percaya sama Nabi Muhammad. Imanku Ada Al-Qur'anmu di situ? ada itu. Coba buka Yasin 14. Yasin 14. Kenapa Bang? Bunyinya gimana? Aku hafal Bang kalau Ya Al-Quran. coba baca. Tapi nggak bisa terjemahan aku. Cuma Oke, bisa. saya bacakan ya. Saya Ya. bacakan ya. Kamu kalau baca ini kamu mengerti artinya nggak? Mana? Id arsalna ilaihi muthnaini. Ya. Begitu. Terus? Fakadzabuhuma Mm-mm. fa'azzazna. Hmm. Bitsalitim faqalu inna ilaikum mursalun. Begitu Bang. Oke. Artinya? Ketika kami mengutus kepada mereka. Kami ini siapa? Kami ini siapa Bang? Ya saya tanya kamu, jangan tanya saya. Allah. Allah Bang. Oke, kami ini Allah. Ketika Allah mengutus kepada mereka, Dua orang utusan. oke, dua orang ini siapa? Kurang tahu saya Bang. Lah, katanya mondok. Kenapa nggak tahu? Karena aku gak apa itu. Gak ngaji itu. Kalau Bang. saya Cuma bilang, kalau Ibnu Katsir bilang itu Paulus, kamu percaya tak? enggak percaya, makanya saya nanya ke Abang, apakah Paulus itu Tuhan apa bukan begitu Bang? Paulus itu bukan Tuhan semesta alam. Paulus juga bukan Tuhan ini. Paulus itu biasa. Rasul Yesus Kristus yang mengikut Yesus Kristus. Berarti Tuhannya cuma Yesus sama Bapa ya Bang? Hanya ada satu, bukan. Hanya ada satu Allah saja. Ya, Allah itu yang esa. Allah itu sesembahan. Allah itu tidak berwujud. Tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Kok Yesus dilihat Bang? Ya, karena Yesus adalah Allah yang zohir. Allah yang batin gimana Bang? Ya, Allah yang batin, ya Allah yang tidak terlihat. Berarti ada dua Tuhannya Abang. Bukan. Siapa bilang Tuhan saya hanya satu, Yesus. Tuhan itu gelar. Tuhan itu bukan nama. Oh. Allah itu sesembahan yang dikenal sebagai Sang Bapa yang tak berwujud. Ketika firman-Nya menjadi manusia, ya, kita kenal dengan manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus itu mendapatkan gelar sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, berarti Yesus itu hanya gelar ya, hanya gelar Tuhan. Yesus begitu. itu nama kemanusiaan, Tuhan itu gelar. Oke, sudah. Oh iya Bang, sudah paham saya. Terima kasih banyak Abang. Mau kemana? Jangan turun dulu. Mau nanya apa Bang? Tanya itu, Allah mengutus siapa dua orang ini? Aku nggak tahu. Nanti saya tanyakan ke Ustadz Yusuf PI gimana. Nanti Kamu mondoknya berapa tahun? cuman 1 tahun Abang, tapi saya cuman belajar sholat, puasa, begitu Abang. Jadi nggak mau ditanya imanmu?
Nggak mau bang, aku nggak tahu. Nggak mau ditanya. Kalau mau nanya, abang ke Ustadz Yusuf PI Yusuf PI sudah terkencing-kencing debat dengan saya. atau ke Bang Bang Juma sudah trauma berdebat dengan saya. Kamu nggak nonton debat saya dengan Juma? nonton si Ah, Bang udah Juma sudah kalah, udah nggak usah bahas lagi. Kalau sama Bang Cuma, abangnya nggak bisa. Juma itu, dengar baik, Juma itu ketika di tempatnya saja, di dalam masjid, bukan dibahas Al-Quran, Bible orang Kristen yang dibahas. Karena saya nggak tahu ya Juma ini memahami kitabnya atau tidak. Tapi saya yakin Juma ini tidak memahami kitabnya sendiri. Gitu. Paham? Gini aja, abang kalau berani diskusi offline gimana? Kamu dengar baik-baik. Saya sudah kasih tantangan debat kepada Yusuf PI. Saya sudah kasih alamat lengkap saya. Tetapi Yusuf PI takut datang ke tempat saya. Lalu dia buat alasan. Kamu tahu alasannya apa Yusuf PI? Yusuf PI bilang debat tidak boleh pakai laptop, tidak boleh pakai buku. Itu debat orang kampung. Nggak pakai laptop, nggak pakai buku. Google berarti Ya abangnya debat harus pakai buku. nggak pakai dalil. Kamu pernah sekolah nggak? Kamu pernah sekolah nggak? Turun. Kecuali orang yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah beli buku, sehingga debatnya nggak mau pakai buku. Kalau orang yang sekolah, debatnya pasti pakai buku. Kecuali orang yang tidak pernah sekolah, tamatan SD, debatnya nggak mau pakai buku. Itulah kalian. Aneh kalian itu, memalukan. Serius, kalau saya bilang saya memalukan sekali, itu ngalah, betul. Teman-teman, kasih love orange ya teman-teman ya. Jangan lupa repost ulang live ini, share sebanyak-banyak live ini, tap-tap layarnya kita tembuskan ke 400k. Kita kompak teman-teman ya, dan ke banyak. Halo, selamat malam, Syabil, Kristen atau bukan? Silakan. Buka kameramu. Gak usah kejang-kejang gitu kan. Kamu lagi dalam gua, bos. Nah, di bawah dulu kau ya. Memang kebiasaan kalian tuh dalam gua. Ya, kalau memang dalam gua itu memang ya harap dimaklum ya. Harap dimaklum. Kalau dalam gua itu harap dimaklum teman-teman ya. Maklum ya, selang digelap-gelap mereka. Kasihan sebenarnya ya. Halo, selamat malam. Karis yang kata buka? Halo? Oke, di bawah dulu, main kelereng ya. Naik ke atas tuh ngomong, teman. Gelap sekali kalau dalam gua, pantas. Ya, kalau dalam gua yang gelap itu tidak ada lampu, tidak bisa baca. Ya, kalau ada lampu ya pasti mungkin bisa baca. Tapi karena tidak ada lampu dalam gua, ya mereka dorang tidak bisa baca. Ditanya suruh baca, saya tidak bisa baca. Ya karena gelap dalam gua. Ya silakan, selamat malam. Kristen bukan? Bukan. Ya, apa agamamu? Islam. Ya, apa tujuanmu naik ke atas? Mau tanya bang. Ya, Bang. Anda tanya, saya tanya, silakan. Ya, ini gini bang. Bentar ada. Lupa. Enggak. Makanya makan ikan yang banyak biar proteinnya banyak di otak. Enggak. Ini gini bang. Kenapa Yesus disalib bang? Ya, kalau Yesus, tidak ada pertanyaan lain kah? Enggak, saya ingin tahu itu kenapa. Ya, kalau Yesus tidak disalib, kita yang disalib. Kita yang dihukum. Saya bosan dengan pertanyaan itu. Kenapa harus Yesus? Ya, kalau tidak Yesus ya kau. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kau menyelesaikan dosa-dosa kau? Bertobat. Tobat kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Allah Esa tidak berwujud. Emang kau tahu Allah itu, kalau Allah Esa tidak berwujud, lalu kau tahu Allah itu bilang supaya kau dengan cara bertobat bisa menghapus dosa, bagaimana itu? Kita kan yakin bang. Yakin, kita harus yakin kalau itu. Kau yakin itu informasi dari Allah? Ya. Karena kita punya Nabi Muhammad. Oke, karena kamu punya apa? Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad bertobat ke tidak? Ya seharusnya bertobat. Coba mana? Nabi Muhammad berdosa ke tidak?
pernah berdosa dan pernah Oke, bertobat. kapan dia bertobatnya? Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran Nabi Muhammad pernah bertobat. Silakan. Satu ayat saja di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad pernah bertobat. Tidak harus dengan Al-Quran karena Iya, dia coba Al-Quran kan bisa menjawab segala sesuatu kan? belum tentu. Oh, jadi katanya penyempurna. Kenapa tidak bisa menjawab sesuatu? Tidak penyempurna, itu adalah tuntunan. Bukan penyempurna. Tuntunan umat muslim. Oke. Bagaimana caranya Al-Quran menuntun kamu? Apakah Al-Quran pernah memerintahkan kalian untuk cium batu di Arab? Yo, itu adalah salah satu rukun Islam. Oke, apakah Al-Quran pernah memerintahkan kalian untuk mencium batu di Arab? Hajar Aswad? Tidak, tidak. Bagaimana kau bisa tahu kalau Allah pun menyuruh kalian untuk mencium batu di Arab itu? Karena kami yakin kepada Nabi Muhammad, dia tuntunan kami. Apa yang dia lakukan kami ikuti. Kalian ikuti, Ya, walaupun itu Sekarang bukan dari Allah. jawab dulu kenapa tadi Yesus harus disalib? Hah? Kamu kemana-mana. Yesus harus disalib karena ya kalau upah dari dosa adalah maut, kematian. Kalau kamu yang disalib mau nggak? Ya, saya tidak bisa disalibkan. Kenapa harus Yesus, harusnya kamu yang disalib? Ya, Kalau karena Yesus- saya tidak bisa menyelamatkan dosa-dosa saya sendiri. Saya orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dosa saya. Kalau ada orang sebelum Yesus disalib sudah bertobat, Hmm? apakah dia masuk neraka? Orang yang apa? Sebelum Yesus disalib, ada Mereka orang- percaya kepada kurban, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dengan melakukan kurban penyembelian domba sebagai simbol dari juru selamat itu yaitu Yesus Kristus. Rungokno sik. Saurunge Yesus disalib nenek wong tobat. Iya, sebelum pakai bahasa Indonesia, banyak yang nonton bahasa Indonesia di bawah. Ya. Kalau ada sebelum Yesus disalib itu loh, sebelum Yesus Iya, disalib. sebelum Yesus disalib, Nabi Musa percaya kepada siapa? Begitu. Bukan, saya itu tanya kepada abang. Di situ itu kan ada kan umat Yesus, mestinya ada kan umatnya itu pengikutnya Yesus Kristus itu kan pasti ada, Ada, ya kan? ada. Tapi Yesus belum disalib. Oke. Ya, ada orang berdosa, pendosa, dia bertobat. Dia Bertobat. bertobat. Oke. Apakah dia masuk neraka? Masuk surga kan dia bertobat. Contohnya satu, ada satu kepala pasukan yang menusuk lambung Yesus. Dia bilang sesungguhnya engkau adalah Mesias anak Allah. Masuk surga nggak? Masuk. Kenapa harus Yesus disalib? Iya, karena kalau Yesus tidak disalib, ya kamu yang disalibkan. Emang kamu bisa? Jawabanmu ramu. Sabar gini, apakah orang berdosa bisa menolong orang berdosa? Kenapa Yesus harus disalib kalau sebelum ada Iya, makanya saya bilang, apakah orang berdosa bisa menolong orang berdosa? kan tadi sebelum itu kan sudah bertobat. Sabar gini, kamu dengar baik-baik, biar kamu memahami dengan baik ya. Kamu orang berdosa nggak? Berdosa. Oke. Kalau kamu orang berdosa, kamu bisa menolong diri kamu yang berdosa atau tidak untuk ke surga? Allah. Kan kita punya tuntunan Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak tanya tuntunan. Saya tanya bagaimana caranya kamu sebagai orang berdosa bisa menghapus dosa kamu sendiri. Bertobat. Bertobat kepada siapa? Ya kepada Allah. Emang Allah mendengarkan tobat kamu? Karena kita punya keyakinan, kita punya agama Islam. Oke. Dan tuntunannya adalah Nabi Muhammad. Saya pun bukan beragama Islam, saya bisa bertobat. Betul? Bisa lah. Setiap manusia kan Ya. punya keyakinan. Saya masing-masing. bertobat. Oke, saya walaupun saya bukan Islam, berarti saya bisa masuk surga dong karena saya bisa bertobat. Bisa. Berarti saya bisa masuk surga. Bisa. Oke, berarti tanpa Islam bisa masuk surga. Loh. Ya Enggak kan? bisa toh. Gitu toh. Berarti tanpa Islam saya bisa masuk surga. Karena itu keyakinan kamu. Karena dengan bertobat saja kan bisa masuk surga katamu kan? Enggak gitu. Kita agama Islam. Main-main. Ada tuntunan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Mhm. Muhammad yang bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Karena itu kita apa yang dilakukan Nabi Muhammad kita lakukan. Apa? Emang Nabi Muhammad buat apa? Loh, dia kan mendapatkan wahyu. Saya tanya. Nabi Muhammad pernah nggak naik haji? Loh, karena tempatnya sana kenapa harus naik haji? Oh, pernah nggak Nabi Muhammad itu keliling di tengah-tengah batu itu? Ya, karena itu adalah tuntunan Islam. Tuntunan Islam, ya. Sejak kapan kalian disuruh untuk cium batu dan putar-putar keliling tawaf itu? Itu rukun naik haji itu seperti Iya, saya itu. tanya, sejak kapan? Tidak ada sejak dulu memang seperti Iya, itu. sejak dulu, sejak zaman siapa?
kalian cium batu dan keliling-keliling itu sejak dulu, sejak kapan? Sejak zaman Nabi Muhammad memang Sejak zaman Nabi Muhammad. Apakah sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada cium-cium batu? ya tidak ada, karena di situ Nabi Muhammad yang memberikan arahan seperti itu. Nabi Muhammad. Jadi siapa yang menciptakan untuk naik haji dan cium-cium batu itu? Itu adalah rukun Islam. Iya, sejak tradisi itu sejak mulai dari kapan? Ya, sejak turunnya Islam toh. Sejak Kan turunannya itu Islam. Turunnya Islam berarti larangan batu Hajar bagian Aswad itu. itu adanya Islam itu kan di abad ke-7. Berarti batu Hajar Aswad itu sudah ada di abad ke-7 kan? Mestinya iya dong. Sebelum abad ke-7 ada batu Hajar Aswad nggak? Lah kalau itu adanya abad ke-7 kan sebelumnya tidak ada. Hah? Sebelumnya Tidak ada? tidak ada. Oke, coba kamu lihat baik-baik. Ini Sirah Nabawiyah ya. Ya. Kamu lihat baik-baik ya. Ini Sirah Nabawiyah. Kau perhatikan baik-baik. Mereka juga, lihat sini. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh siapa? Amr bin Luhai. Mm, Ya. Yang diciptakan itu apa saja? Naik haji dan tawaf. mm. Jadi naik haji dan tawaf ini ciptaan dari Amr bin Luhai menurut Sirah Nabawiyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada naik haji. Memang Bahkan di Ka'bah itu ada 360 berhala, betulkah tidak? sebelum itu orang menyembah batu dan berhala. Sebelumnya itu orang menyembah apa? Batu dan berhala. Batu mana Sebelum yang Nabi- diberhalakan? Semua yang ada di situ semua disembah kepada umat yang ada di Yang situ. ada di Ka'bah atau bukan? Ya, disembah. Ketika Oh. Nabi Muhammad turun, Berarti apakah Ka'bah itu apakah Ka'bah itu dahulunya tempat penyembahan berhala? iya, Nah, sekarang kalau Ka'bah itu dulunya tempat penyembahan berhala, kenapa kalian juga masih ke sana terus? karena ada Nabi Muhammad yang meluruskan Nabi akhir zaman yang dari zaman Apa yang dia ke-8. luruskan? Loh, di situ kan tempat suci yang disucikan oleh umat Islam. Kapan mulai disucikan itu? Ketika Bagaimana Nabi cara Muhammad- mensucikan? Apakah Allah memerintahkan kalian gini? Apakah Allah memerintahkan kalian untuk naik haji juga di situ dan tawaf? Ya iya, itu kan Coba punya di surah berapa, Al-Quran surah berapa yang Allah memerintahkan kalian untuk naik haji dan tawaf? Ya enggak ada. Nggak Itu kan- ada. Berarti bukan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, itu adalah rukun ibadahnya Nabi Muhammad. Iya, rukun itu perintah Allah atau perintah siapa? Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad, bukan perintah Allah. Iya, karena itu adalah Iya. salah satu ibadah. Sekarang Nabi Muhammad tahu dari mana mencium batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Nabi Muhammad tahu dari mana? Ya, karena itu adalah salah satunya. Nabi Muhammad tahu dari mana ketika Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Duh, karena mendapatkan wahyu dari Allah. Sebentar. Oke, wahyu dari Allah berarti ada dalam Al-Quran dong. Saya bacakan. Benar. Ya, Allah surah berapa? memerintah- Surah berapa? Surah berapa itu? Coba buka surah berapa? Ali Imran ayat 97. Coba Al Imran ayat 97. Siapa tahu di dalam Al Imran ini Allah mengatakan bahwa Nabi mencium batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Ya, kita lihat baik-baik. 97 kan? Ya. Oke, saya lihat baik-baik ya. Al Imran 97. Ya, mana nih? Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini di mana nih? Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkar kewajiban, maka sesungguhnya Allah ya, makanya tidak memerlukan sesuatu. Oke. Naik haji di Baitullah. Oke. Di sini dia bilang naik haji di Baitullah. Perintah untuk mencium Hajar Aswad itu di mana? Tidak dituliskan untuk mencium Hajar Aswad. Ya, jadi kamu Karena tahu dari mana mencium Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Tahu dari mana? memang itu tidak dituliskan, Bang. Tidak Bang. dituliskan. Lalu Nabi Muhammad tahu dari mana? Itu adalah rasa syukur sudah sampai di sana. Rasa syukur bisa cium batu gitu. Ya, Gitu, Pak. Jadi ketika kamu mencium batu, kamu merasa bersyukur sekali begitu.
Ya, karena itu adalah tempat yang suci, disucikan di sana itu. Oh, luar biasa ya. Sekarang gini, di Baitullah itu ada makam Ibrahim ya? Ya, mungkin itu ada itu. Oke, sekarang emangnya dari mana kau bisa tahu bahwa di situ ada makamnya Ibrahim? Dari situ kan sudah dituliskan seperti itu. Sejak kapan Ibrahim pergi ke Arab? Nah, itulah yang kami Ibrahim berarti. Kapan Ibrahim pernah ke Arab? Itu sudah dituliskan di situ tadi. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya kapan Ibrahim pernah ke Arab? Ya nggak tahu. Sejak kapan? Tahun berapa Nabi Ibrahim ke Arab? Ada namanya Nabi Ibrahim ke Arab. Carikan lo. Carikan dulu, Nabi Ibrahim ke Arab kapan? Tahun berapa Ibrahim pergi ke Arab? Nabi Ibrahim dalam tradisi Islam pernah mengunjungi Mekah, Arab Iya, Saudi. tahun berapa itu? Tahun berapa? Di sini tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Ya, Jadi, kalau kamu tidak ada bukti sejarah bahwa Ibrahim pernah ke Arab, bagaimana kamu meyakini hal itu begitu saja, teman? keyakinan itu apa harus dengan sejarah. Ya harus dengan sejarah. Loh, apa harus tertulis? Kamu Ya, yakin harus nggak gini? Sekarang gini aja. Kamu yakin kalau lapar? Saya merasakan, lapar itu kan merasakan, bukan yakin atau Nah, tidak. karena saya juga merasakan punya Tuhan. Jadi aku yo yakin dari Tuhan. Ya sekarang kalau Tuhan saya merasakan tetapi dibuktikan dengan fakta sejarah. Terus tadi kenapa Yesus disalib? Karena menghapus dosa, ya toh? Yesus disalibkan ada fakta sejarah juga. Lah iya, sebelum Yesus disalib kalau ada orang pendosa yang bertobat. Mereka bertobat kepada siapa? Bertobat percaya kepada juru selamat yaitu Mesias. Oke, sekarang gini, kamu percaya Yesus disalib atau enggak? Enggak, untuk keyakinanku yo cuma tahu kenapa Yesus disalib. Cuma Jadi kamu enggak yakin. Kalau kamu enggak enggak yakin Yesus disalib, kenapa kamu tanya Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? karena itu keyakinanmu kan yang kamu Enggak, kamu sembah. percaya enggak Yesus itu disalibkan? Saya melihat pada video ada di mana saya melihat kalau Yesus disalib. Kamu yakin Yesus disalib? Loh, Nggak tahu. ya kok tanya saya itu yang meyakini kamu kok. Enggak, kamu percaya beriman enggak Yesus itu disalib? Saya nggak beriman pada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus yang disalib atau tidak? Enggak. Enggak, berarti Yesus itu disalib atau tidak disalib? Loh, mana aku tahu kalau di video dan dituliskan itu Yesus disalib. Iya, yang kau perasaan dan otakmu yang kau pakai itu Yesus disalib atau tidak disalib? Saya melihat Yesus disalib. Entah perasaan atau apa kan aku nggak tahu. Saya cuma melihat itu benar atau enggak. Nah, sekarang yang kamu lihat itu kamu percaya dia disalib? Saya melihat. Ya, saya nggak percaya. Allah kamu tahu nggak Yesus itu disalib? Allah. Kenapa Nah, kok Allah tahu? kamu tahu nggak Yesus itu disalib? Ya tahu kan Allah Maha tahu loh. Allah Maha tahu, berarti Allah Maha tahu melihat Yesus disalib. Kalau memang itu disalib ya memang disalib. Oke, Terlihat disalib. udah murtad kamu sebenarnya, teman. Kamu sebenarnya ketika kamu percaya bahwa Yesus itu disalib dan kau bilang Allah mengetahui Yesus disalib, ya sudah kamu udah murtad. Bahasamu loh. Benar, kamu udah murtad. Ya ora mungkin. Sok, mangga kamu buka coba di dalam Al-Quran kamu. Isa kamu disalib atau tidak? Saya melihat tapi tidak meyakini. Enggak, saya tanya, apakah Allah kamu tahu Yesus itu disalib? Tahu lu masa aku yang ngerti. Seto, saya apa tahu kalau Allah melihatnya, tapi Allah Allah pada melihat siapa yang disalib itu? kalau Allah pada keyakinan saya dia Maha tahu apapun. Maha tahu, dia maha melihat? Maha melihat. Maha melihat. Oke, ketika Yesus disalib, Allah kamu maha tahu dan maha melihat? Kalau dia memang Maha tahu dan Maha melihat mesti mengetahuinya kalau itu Berarti dia disalib. mengetahui Yesus disalibkan. Ya. Yo ngerti toh? Nek Berarti Allah kamu melihat dan mengetahui Yesus disalibkan. yo tahu wong na Maha tahu dan Maha melihat loh. Ah, Harus- coba kalau Allah kamu melihat, coba kau buka surat An-Nisa 157 coba. An-Nisa 157. Ah, buka An-Nisa 157. Jangan sampai Allah kamu lihat atau tidak. Jangan sampai kau bilang Allah kamu melihat tapi Allah kamu nggak
Allah kamu melihat berarti melihat Yesus disalibkan kan? Coba buka. Teman-teman 4K, teman-teman bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 700K, kita kompak share sebanyak mungkin live ini, repost ulang live ini teman-teman ya. Bawah ini ngapain diam aja ini? Siapa? Ya tenang aja, nanti sebentar dulu ini. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Allah kamu melihat kan, maha mengetahui kan? Coba baca Anisa 157. Mana, Mas? Anisa 157. Baca. Main-main dulu. Dengan mereka kita putar-putar dulu sedikit teman-teman. Jangan terlalu langsung tembak-tembak. Putar-putar dulu, putar keliling biar habisin dia minum Panadol juga. 157. Ya, Anissa 157 mangga, sok dibuka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, Ya. coba kamu lihat di situ dia bilang apa? Orang yang dibunuh adalah orang yang menyerupai Isa. Oke, sekarang kamu lihat baik-baik di sini. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Ini siapa yang ngomong? Ya di situ. Iya, ini siapa yang ngomong? Kalimat pertama ini siapa yang ngomong? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Ini siapa yang ngomong? Isa putra Maryam Rasulullah. Ini siapa yang ngomong? Ya itu kami itu kami siapa? Iya, makanya saya tanya kami ini siapa? Enggak tahu. Kalimat pertama ini siapa yang ngomong? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Lalu ada kalimat berikut, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibkannya. Nah, ini kalimat kedua ini siapa yang ngomong? Ya, dibaca itu kata kerjanya kami. Kami itu berarti orang banyak. Kami ini bukan kata kerja, kami ini subjek. Ya. Ya. Kau ketika tidak, kami ini bukan kata kerja. Yang ini baru Iya, kata kerja. Kau belajar bahasa Indonesia, kalian ini belajar bahasa Indonesia ke tidak? Ini Ya, itu subjek. Ini Ya, kata subjeknya kerja. Kalau aku itu kan tunggal, berarti kami itu banyak. Berarti kan itu orang banyak yang membunuh Isa Al-Masih. Orang banyak. Oke, sekarang ini Ya. siapa yang ngomong? Siapa yang Kamu. ngomong? Kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Siapa yang ngomong nih? Loh itu kan orang banyak, kan nggak tahu kami. Iya, saya tahu kami ini kan lebih dari satu. Lalu ini siapa Ya. yang ngomong? Orang banyak ini siapa? Nggak tahu wong nulis ngono kok teko aku. Loh kok orang tahu? Jawab ini. Lah iya kami itu kan orang banyak. Sopo, kami ini sopo? Makanya kami itu kan orang Sopo sih ngomong ini? Raro, Hah? Rarti wong kuwi kami kok nek aku. Siapa sih ngomong? Yo embung di situ tulisnya. Embung, kagak tahu orang ngerti. Eh, Embung, kagak tahu orang ngerti. lah iya. Kitabnya sendiri bingung. Tuh, kalau kami itu orang banyak. Kalau kami itu orang banyak, betul. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran tulis kami, bukan Allah itu. Iya loh, kalau itu kami kok. Kami Oke, itu kan orang banyak. contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Nih, kau lihat baik-baik ya. Nih ya, saya tunjukkan kamu. Jauh dur-duran kan sama. Tapi orang di nanti. Nah, kau lihat baik-baik nih. Nih. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Kami ini siapa? Kami orang banyak loh. Oke, orang banyak ini yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Kami hamba Muhammad. Kami hamba. Kami kan kamu bilang orang banyak. Kami hambamu. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Nah iya kami hamba Muhammad itu kepada kami hamba Muhammad. Iya, siapa yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad? Coba ditulis tuh. Dan jika kamu meragukan Al-Quran. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba Muhammad, kepada kami hamba Nah, Muhammad. kami ini siapa? Kami hamba Muhammad. Kami Siapa kepada ini? semua- Siapa? Sopo kami ini?
Yo kami yo termasuk aku, kowe dan Oh, jadi segalanya. kamu, jadi aku, kowe, sampean semuanya yang kasih Al-Quran kepada Muhammadmu. Kowe iki jenenge goblok, jenenge kami lo, kami iki ya orang banyak. Sekarang yang turunkan Al-Quran ini siapa? Yang menurunkan kan Allah. Oke, sekarang ini kami inilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Kami, kepada kami, Nih. kepada kami. Kami turunkan Hamba kepada kami loh. hamba kami Muhammad. Hamba kami lo, waconen kepada hamba kami, kami. Apakah semuanya. Muhammad adalah seorang hamba? Ya iya toh. Lah Tuhannya siapa? Tuhannya si kami ini ya. Hamba Allah. Oke, Tuhannya siapa? Tuhannya si kami ini ya. Wah, iya toh iki goblok. Tuhannya Jenenge si kami. Muhammad ini apakah si kami? Ya ora. Jenenge kami kepada hamba kami. Kepada... Iya, ini Tuhannya kamu Muhammad ini siapa? Ya Allah toh. Allah, berarti kami ini Allah. Iya toh iki. Loh piye? Wong kuwi Sekarang kami ini Tulisannya itu siapa? beda. Allah kan? tulisan iki lho wis kepada hamba kami nek kami ning ngarep ya. Allah kan? Menurunkan ngono. Kuwi kleru wong kuwi wis genah-genah. Siapa yang menurunkan? Siapa yang menurunkan? Siapa yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad? Ya Allah melalui wahyu. Iya, siapa yang ngomong Al-Quran kepada Muhammad? Lihat Melalui subjeknya wahyu siapa? Allah. Subjeknya siapa? Subjeknya, lihat subjeknya. Lah yo kepada kami manusia. Kami menurunkan. Jadi kami ini menurunkan. Kok bahasa Indonesia lemah sekali ini. Si kami ini menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Betul? Nah, yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah Perantara malaikat Jibril. tidak ada Jibril di sini. Di sini si bilang siapa ini, Kak? Ya nyapa wong kancane ngono. Kami astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok bahasa Indonesianya lemah sekali ini. Anu layak salib kowe nek anu nyebut Gusti Allah. Kamu gak bisa bahasa Indonesia dengan baik ini. Masa gak paham? Serius. Gusti Allah. Kamu dulu bahasa Indonesianya nilai berapa, teman? Hah? Enggak. Dulu bahasa Indonesia nilainya berapa? Yo kene iki kon merangi wong-wong kaya kowe ngono kuwi kok. Dulu bahasa Indonesianya nilai berapa, Bang? Coba, kami itu subjek, bukan? Ya. Menurunkan. Predikat. Al-Quran. Al-Quran ini apa? Lantarannya Al-Quran itu objeknya kami tadi. Objeknya Tuhan. Ini dulu siapa punya anak murid ini, Tuhan? Ini tolong dulu ini. Tolong dulu, kalau Pak Guru dulu pernah mengajar dia di SD atau apa, tolong sekolahkan lagi ini. Kau tidak mengerti SPOK? Apa itu SPOK? Apa? Kenapa dengan SPOK? SPOK itu apa? Singkatan apa coba? Objek, predikat, objek. Oke, sekarang kami menurunkan Al-Quran. Subjeknya yang mana? Kami Predikatnya mana? menurunkan Objeknya apa? Al-Quran. Oke, kepada Muhammad. Muhammad itu apa? Yo kami toh. Yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Allah. Nah, berarti Allah diganti dengan kata ganti jamak pertama, yaitu kami, betul? Nah, arti ganti arti apa sing penting kan Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Masya Allah, la wala wa taqwata illa billah. Kowe digodo malaikat munkar nakir nek nyebut. Bang, turun belajar. Serius, saya nggak kuat, Bang, dengan kamu, Bang, serius. Jujur, saya nggak kuat dengan yang kayak gitu, teman, betul nggak kuat saya. Ini kembali ke SD lagi ini. Masa saya harus kembali ke SD lagi untuk ngajarin kamu materi SD ini? Aduh, ya Tuhan. Susah sekali sih nungkar nangkir ini.
Teman-teman bantu tap-tap layarnya teman. Kita baru saja mulai live teman-teman ya. Tembuskan ke 1M teman-teman. Jangan lupa repost ulang live ini teman-teman. Susah ya. Ya takbir di bawah aja Pak ya. Di bawah dulu ya. Silakan Miki. Ya. Kan di bawah. Kita baru saja mulai teman-teman. Dikencangkan tap-tap layarnya, dikencangkan share-share-nya teman-teman ya. Jangan lupa love orange-nya dikasih ke Bang RK ya teman-teman ya. Halo selamat malam, Kristen atau bukan? Halo Miki. Halo. Ya Kristen atau bukan? Selamat malam. Saya Muslim kebetulan Bang RK. Lama juga melihat komalnya Pak RK ini. Oke, silakan buka kameranya Pak, silakan. Silakan Bang Miki. Saya harap Bang Miki cerdas ya, udah pakai baju ASN ya, saya pikir harusnya cerdas. Oke, silakan Pak Bang Miki. Apa pertanyaan Bang Miki, silakan. Gimana ya? Saya kebetulan juga mualaf sih. Oh, mualaf. Dari dasarnya itu. Dari gereja mana, Pak? Iya, memang Katolik. Oh, dari Katolik. Kebetulan. Keluarga besar itu memang Katolik Bang RK. Maksud Abang dari kecil Katolik atau? Nah itu problemnya, saya memang dari umur 15 Katolik dan sampai umur balik dewasa itu memang jadi Muslim, punya KTP sejak Muslim sampai. Paroki mana dulu? Sekolah dulu di daerah ya, saya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, tahun. Malah sudah 20 tahun sekarang. Oke, sabda sudah menjadi daging. Itu yang ditanya, saya sudah memahami dalam beberapa sejak pandemi. Berarti itu, Abang bukan Katolik. Coba sabda sudah menjadi daging. Firman. Bukan Katolik Pak kamu ini Pak, jangan ngaku lah Pak. Katolik. Oke, dalam doa Angelus, sabda sudah menjadi daging? Kalau itu memang udah hafal saya. Berarti Bapak bukan Katolik. Bapak orang kalau Katolik itu dia memahami hal-hal kecil seperti itu. Silakan, apa pertanyaanmu Bapak? Silakan. Gini Bang RK, sebenarnya saya tidak mau mengkonfrontir terkait keyakinannya. Biarin dulu lah masalah ini. Saya lebih gini, memahami latria soal sekarang ini kan gini, untuk meyakinkan secara pribadi dalam nilai-nilai penyembahan itu apa sih yang menurut Bang RK misalnya penyembahan yang kerap kali menjadi batu sandungan ya dalam setiap orang itu berdebat, kalian menyembah dalam istilah Latin itu kan kita latria, atau dulunya kita lebih mengabdikan diri. Kalau di Muslim itu kan harus gini. Sebenarnya ibadah yang seperti apa yang kerap kali jadi persengketaan di antara dua agama besar itu gitu. Jadi kita berbicara tentang latria Pak ya. Latria itu betul. Bisa juga di dalam bahasa Yunani latrios gitu. Artinya penyembahan mono kepada Allah. Allah saja, Allah yang Esa. Ya, atau Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Tetapi di dalam Alkitab juga kita kenal dengan yang namanya dulia. Dulia itu penghormatan. Penghormatan kita kepada Santo Santa. Penghormatan kita kepada Maria, kepada Maria itu hyperdulia. Ya. Jadi kita memahami dua hal itu. Ya, jadi kalau di dalam bahasa yang keren namanya adorasi dan venerasi. Ya, adorasi itu kepada Allah Tritunggal saja. Venerasi itu bisa kepada orang-orang kudus, orang-orang suci. Tetapi di dalam adorasi dan venerasi selalu Bapak kan bilang ada gini kan. Dalam adorasi maupun venerasi selalu melibatkan yang namanya gerakan tubuh. Ya, jadi penyembahan kami kepada Allah Tritunggal ada nggak lewat gerakan tubuh? Ada. Venerasi kami kepada Bunda Maria ada nggak melibatkan gerakan tubuh? Ada. Karena di dalam sebuah gramatikal, venerasi selalu melibatkan gerakan tubuh. Gitu. Sip. Sekarang ini memang saya sedang mengamati beberapa polemik di dalam komal-komal. Terus terang saya mengikuti. Yang paling saya tidak menyukai ada kelompok denom yang menghina Katolik untuk penyembahan terhadap patung. Nah itu problem. Saya sudah mengikuti Katolik. Nggak, ini. Anda harusnya Katolik. Mengapa Anda masih? Saya Katolik tidak memaksa, tetapi saya tanya, kenapa Bapak tidak Islam? Kenapa Bapak tidak masuk Katolik saja sekarang? Kembali ke kalau memang Bapak dulu Katolik, walaupun Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya tentang sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita,
Ya paling kurang kalau Bapak pingin tertarik dengan Katolik, masuk saja Katolik. Enggak. Kalau persoalan itu kan hanya waktu yang bisa memberi jawabannya kan. Pak, kita nggak tahu kapan kita metong, Pak. Kapan napas kita jatuh itu kita nggak tahu loh, Pak. Tetapi ketika Betul. kita dalam sebuah keimanan ini, apakah kita yakin kita sudah diselamatkan sama Tuhan? Ya, jangan lama-lama, Pak. Kalau gini, saya ngucapin selamat ya menangin Juma dulu ya. Nggak usah, Saya Pak. mantau terus kok. Ya, tapi saran saya, Pak, ya, Katolik itu banyak data yang cukup lengkap. Ya, kalau Oh, banyak, memang Anda sangat. mau, Anda masuk Katolik saja biar kita urus, Pak. Iya, sangat berlimpah ya keilmuan dari sejarah gereja, sejarah gereja, bapak-bapak gereja. Itu saya ikuti News Advent News itu keren ya, saya ungkap, saya ada simpanin semua data-datanya, penggalian ulang kemudian soal kita kembali meliterasi kembali, saya rethinking, boleh kan Ya. istilah ini saya keluarkan. Seperti tadi yang barusan diturunin itu kan problemnya adalah terkait masalah kita memahami subjek itu sangat-sangat. Saya sudah 4-5 tahun ini mengikuti beberapa hal itu, sudah terbiasa dengan argumentasi polemikus. Itu problemnya yang saya mau lebih tekankan tadi, masalah latria itu tadi. Kok apakah menyembah itu harus tersungkur kemudian menyujud sesuatu? Kan tidak. Kalau Tapi menyembah zaman itu Adam selalu dulu- melibatkan tersungkur, Pak. Ya. Jadi kalau saya menggali dalam sebuah bahasa, Pak, ya. Menggali dalam sebuah bahasa tentang namanya proskuneo dalam bahasa Yunani. Ya. Itu selalu melibatkan gerakan tubuh, tersungkur. Ya. Ya, ketika kita berdoa di hadapan ikon, kita seperti ini. Itu namanya proskuneo. Selalu melibatkan gerakan tubuh. Tidak menjadi sebuah persoalan. Ya, ketika kita melakukan cium salib saat masa prapaskah dan masa pasca, kita cium salib, memang tidak menjadi masalah. Karena memang selalu melibatkan gerakan tubuh dan gestur tubuh. Tetapi bukan berarti kita menyembah. Ya, bukan berarti kita menyembah secara, oh inilah Tuhan saya, bukan. Ya, ketika Nabi Musa membuat sebuah patung tembaga ular, disuruh dipandang patung tembaga ular, disuruh lihat. Ketika Yosua sujud di bawah di tabut perjanjian Allah, tersungkur. Tabut perjanjian Allah itu ada patung gitu, 2 patung kerub. Nah, itu yang namanya proskuneo yang selalu melibatkan gerakan dan gestur tubuh. Ya, seperti itu, Pak. Katolik tidak, kita tahu jawaban-jawaban seperti itu. Apalagi bicara tentang adorasi dan venerasi, kita memahami dengan baik masalah itu. Saya pikir Bapak tidak usah terlalu panjang kali lebar. Kalau memang mau masuk Katolik ya, tinggal saya DM saya saja, langsung kita gaskan saja, Pak. Nah, buka mic-nya, Pak. Tidak juga melalui paroki Anda sih, karena kita kan jauh di sini. Ya kan ada Bisa paroki di situ mewakili. kan kita bisa hubungi. Banyak. Ya, langsung saja, Pak, kalau memang Nah. mau masuk. Kita diskusi ini kan diskusi ringan aja sih. Ya, Makanya apa saya pertanyaan bilang Bapak kan, selanjutnya, Pak? Apa pertanyaan Bapak selanjutnya? Kemudian gini sebentar saya mengurai sebuah ini ya. Ada sebuah buku yang saya beli itu tentang ini kan Syed Hussein Nasr ya. Saya sudah lama mau punya buku ini tentang Islam, Cita dan Fakta. Ya, silakan. Di dalam buku ini saya punya kutipan yang menarik di halaman keberapa ya? Saya juga sudah membeli Sejarah tentang Allah, bukunya Pak Bambang Ursena. Saya memang pengkaji baik ketimurannya, Latin mungkin saya belum ya. Nah. Ini History of Allah. Ya, oke, Kemudian saya sudah baca bukunya- itu semua, Pak. Saya sudah baca itu semua. Sudah, Jadi, ya. apa yang mau Anda tanyakan? Nah, di sini ya sebentar. Sayyid Hussein Nasir ini Muslim paling taat dan di tanda Ya, langsung saja, Pak. Abdurrahman Wahid. Gini, Pak, langsung saja poinnya. Inti dari poinnya apa, Pak?
Ya, sebagaimana tadi Bang RK yang menyampaikan tentang kedagingan, kemudian menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kita sudah ada. Di dalam buku ini sudah dikatakan perbandingan bahwa ayat itu kalau di dalam Al-Quran Muslim itu menjadi ayat. Nah, di dalam buku Maaf Pak, ini kalau sabda telah menjadi manusia, bukan berarti sabda betul, telah menjadi betul. ayat Pak. Itu berbeda Pak. bukan. Bukan. Berarti Jadi kan itu bukan pandangan. Jadi intinya gini Pak, Bapak tanya saja, iman Katolik saja lebih baik. Satu pertanyaan Pak, apa Pak? Ya. Itu buku-buku bagi saya tidak penting itu. Ya. Apa pertanyaan Bapak? Saya sudah tidak ada pertanyaan soal ini Oke. sih, cuman itu aja. Terima kasih banyak. Karena Pak, terima ya. kasih Ya. sudah dinaikin. Terima kasih ya Pak RK ya. Oke. Lanjut. Ya. Semangat. Aduh, yang jelas lah yang naik ini coba aduh. Kagak jelas. Teman-teman bantu tap-tap layarnya teman-teman ya, bantu tap-tap. Udah 1M. Jangan lupa repost ulang live ini ya, repost ulang live ini. Halo, selamat malam. Kristen bukan? Kebetulan Muslim. Ya, buka kameranya. Kebetulan buka kameranya. Saya Kristen kebetulan, Pak. Ya. Nah, kebetulan saya juga Kristen, buka kamera, Pak. Sama-sama kebetulan, Pak, kita. Ayo. Oke, silakan Bang Joseph. Kebetulan saya dilahirkan Muslim dan Anda kebetulan dilahirkan Kristen. Ya, silakan. Berarti dengan Bang Joseph. Kebetulan dia dilahirkan Islam. Dan saya tidak, ini kehendak Tuhan. Bagi Silakan, saya Bang nggak ada Joseph. pertentangan. Kenapa selalu ada pertentangan antara Islam dan Kristen itu? Beradu argumen. Apa untung dan ruginya? Pertentangan itu ada karena adanya Islam, Pak. Ya, kenapa kok nggak dengan lain? Sebelumnya agama-agama lain Kristen nggak mententangkan. Karena yang bikin ribut cuman Islam. Anda mau langsung Ribut jawaban gimana to the point maksudnya? kan? Nah, Saya itu kan sekarang jawaban saya to the point. nggak mau beradu kitab ya bang, nggak Ya. mau beradu kitab, kita berlogika saja. Kalau gini, kalau beradu logika, kita beradu logika, nggak mau beradu kitab. Bapak mau mengandalkan kepala. Kepala saya sudah lama nggak dipanasin, Pak. Jadi kayaknya lebih kuat kepala Bapak kalau beradu, Pak. Karena Bapak udah biasa beradu dengan tanah, dengan lantai. Terus apa yang perlu Jadi kita gimana? buktikan di sini? Apa yang perlu kita buktikan? Ya, kenapa kok kayaknya memaksa benar sekali Kristen? Nggak memaksa kekristenan. Gini, kalau dikatakan kekristenan itu Dan kok katanya Islam itu apa? Katamu tadi Islam itu apa? Islam, Yang selalu bertentangan ya? ya, Dengan yang selalu Kristen. bertentangan. Gini, kalau Yang Islam, menentang. ya, kalau Islam itu tidak pernah ribut, rukun, Ribut akur. Dengan siapa? Sedari mula, Islam itu datang dengan peperangan, dengan hal-hal yang mengerikan. Tidak, bagi orang Islam agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Oke, sekarang Itu coba yang buka. dipegang oleh orang Islam. Oke, itu bukan soal masalah agama, itu masalah pekerjaan atau urusan masing-masing. Silakan buka asbabun nuzulnya. Bukan, itu masalah akidah, Bung. Mau saya bukakan Kami tidak asbabun pernah menentangkan nuzulnya? lain. Saya bukakan asbabun Karena nuzulnya mau. tuntutan kami sudah menyatakan Mau saya bagimu buka? agamamu, bagiku agamaku. Oke, Bapak ngomong dulu sampai selesai. Apalagi? Ya Bapak- sudah, itu orang Islam. Kalau misalkan saya lagi ngomong jangan dipotong-potong, Pak. Ya, jangan Enggak terbawa. potong. Ngomonglah yang banyak saya dengarkan. Mukanya ditunjukkan, Pak. Mukanya ditunjukkan, Pak. Jangan ke bawah kebiasaan di masjid maksud saya. Terlalu banyak berbicara tapi isinya nol. Dengerin ya. Katamu itu, ya biar kalau yang ngatain kau nggak apa-apa. Iya. Nggak penting pun juga. Pak, saya mau ngomong, Bapak diam dulu. Jangan menanggapi terus. Ya Pak, ini bukan masjid. Dengerin saya. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun itu adalah ditujukan ketika orang-orang kafir Quraisy meminta Islam untuk menyembah sesembahan kafir Quraisy. Itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan lain di luar daripada kafir Quraisy. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu bilang Islam itu mengajarkan agamamu agamaku, ya, agamaku agamaku, agamamu agamamu, kamu buka surah Al-Anfal ayat 12, saya bukakan buat kamu. Nih, Islam, kamu berani nggak bantah dalil ini? Ini Pak, lihat Pak. Kalau Islam itu
memperkenankan orang lain tidak memaksa agamanya. Kita baca di sini. Nih. Baca Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Ketika di sini dikatakan, ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur itu artinya apa, Pak? Siapa orang-orang kufur? Kafarur ini siapa? Orang-orang kafir ini siapa? Orang-orang yang bukan Islam. Sekarang apa yang terjadi dengan orang-orang yang bukan Islam? Baca. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Pertanyaan saya, di mana di sini tertulis agamaku, agamaku, dan agamamu, agamamu? Kalau Bapak disuruh untuk menebas leher dan kemudian memotong. Maksudnya orang kufur itu bukan orang yang tidak punya agama, tidak Terus? punya Tuhan. Kalau orang Dari itu mana di sini? merasa punya Tuhan, bukan lawan kita. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Saya nggak beradu dalil. Loh, nggak beradu dalil terus Bapak ngapain ngomong? Saya nggak beradu dalil. Saya ada keyakinan ya. Kau dalilkan kayak apa, nggak penting bagiku itu. Nggak penting, ya sudah berarti Al-Quran bagi Sekarang Bapak nggak agama penting. sekarang dasarnya. Saya sekarang tanya. dasarnya saja. Bapak, Sekarang saya tanya. Jangan motong pembicaraan saya tanya. Menurut Ya Bapak Al-Quran sudah. penting atau tidak? Al-Quran penting atau tidak? Duh. Siapa nih? Aduh, Joseph kena pelanggaran. Pak Zam. Gini Pak Zam ya. Ya. Gini Pak Zam, dengar Jangan baik-baik. berdata apa? Oke. data Oke, ya? kita nggak berdata, dengar Saya baik-baik bicara Pak. secara logika saja. Oke, jangan rokok Pak. Gini Pak, dengar baik-baik Pak. Kita nggak ini Pak, dengar baik-baik Pak ya. Bapak mukanya ditunjukkan dulu Pak, mukanya ditunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, jadi gini Pak, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik ya. Kasus intoleran di Indonesia sering terjadi, betul atau tidak? Mukanya ditunjukkan Pak, gak apa-apa. Oke. Kasus intoleran di Indonesia sering terjadi, betul atau tidak Pak? Ya. Oke. Biasanya yang baru-baru ini yang lagi heboh itu terjadi di mana Pak? Sukabumi Pak, betul? Ya. Cidayu, Aku betul? ya. Betul? Ya. Ya. Oke. Itu orang oknum dari agama mana Pak? Dari agama Muslim. Nah. Sekarang gini Bang. Sabar Pak. Ya. Saya akui. Kenapa mereka sampai ingin melakukan pengerusakan di retretnya orang Katolik, Pak? Sekarang gini Bang. Kita kalau mengaji hanya satu kesalahan. Di sebelah Bukan lain cuma ada satu kali yang terjadi, Pak. Coba Bapak lihat di Tangerang kemarin, Pak. Ya, di mana lagi berdoa rosario? Di situ pemimpinnya ketua RT, Pak. Saya jelaskan Bang. Dengan sabar Pak. Kasus intoleran di Indonesia, kekristenan selalu yang menjadi korbannya, Pak. Tahun lalu di Tangerang, para mahasiswa sedang berdoa rosario, apa yang terjadi, Pak? Dibubarkan, Pak. Bahkan terjadi percekcokan dan perkelahian, Pak. Sekarang, Pak, itu oknumnya agama apa, Pak? KTP-nya Islam. Islam. Kalau bicara oknum, kenapa se-RT sekampung, Pak? Kalau gini, oknum, Pak, saya kalau jelaskan oknum kamu, itu kan kalau- cuma 2-3 orang. Ini sekampung, Pak. Jangan merocos dulu. Itu kenyataan, Kita Pak, bicara. bahwa kekristenan di Depok baru-baru, Pak. Itu oknumnya agama apa, Pak? Agama apa? Yang di Iya, Depok baru-baru, agama apa itu, Pak? Saya tahu Islam. Nah, Terus kenapa selalu Kristen yang jadi korban, Pak? Saya terangkan saya. Dengar baik-baik, Pak ya. Sebelum Bapak bicara, saya dengar baik-baik, Pak. Sebelum Bapak bicara, dengarkan dulu saya, Pak ya. Bapak dengar baik-baik, Pak ya. Orang Kristen berdoa di dalam rumah, itu digeruduk, Pak, digerebek. Jadi mungkin orang Kristen harus berdoa di jalan raya, Pak. Sehingga tidak digeruduk dan tidak digerebek. Dikasih tempat yang rapi. Berdoa itu kan tidak perlu izin, Pak. Dimanapun, kapanpun kita berdoa. Berdoa dalam rumah digerebek, Pak. Jadi orang Kristen, saya umumkan kepada kalian ya. Kalau mau berdoa itu harus di jalan raya. Sehingga kalian tidak dibubarkan dan tidak digerubuk.
Dengar baik-baik yang Kristen ya. Hari Minggu atau ibadah apapun, jangan kau berdoa di dalam bangunan. Kau berdoa saja di jalan raya. Pakai apa? Pakai toa kah? Pakai apakah? Kalian di situ saja. Biar tidak digeruduk kalian. Kalau berdoa dalam rumah itu digeruduk. Tahu malu orang Kristen Kalau berdoa jangan rumah. Sudah diomong ulang-ulang dari tahun lalu. Dari zaman dulu. Kalau kalian berdoa dalam rumah selalu kalian digeruduk. Kalian tidak kapok-kapok kah orang oten-oten ini, Kristen-Kristen ini? Sabar Pak, saya marahin dulu Kristen-Kristen ini Pak. Sudah dibilang kalau berdoa itu di jalan raya saja. Jangan kau pernah berdoa itu di dalam rumah. Nanti kau dibubarkan, baru merasa playing victim. Orang-orang oten-oten ini selalu playing victim. Berdoa dalam rumah dilarang. Tidak boleh lagi berdoa dalam rumah itu. Di jalan raya, tengah aspal. Udah Pak, itu saya sudah marah orang Kristen di bawah juga itu Pak. Silakan Pak. Kalau mau lanjut marah silakan. Ini Bang, biar tahu Abang, Islam itu berpuan, bermadhab. Ada yang keras, ada yang setengah, dan ada yang lembut. Kebanyakannya Pak? Sebetulnya Islam itu lembut bagi kami. Contohnya Islam masuk Indonesia dengan kelembutan. Kata siapa? Bukan dengan fikih dan peperangan. Siapa Pak? Tapi sebelah ada yang Islam keras, haluan keras. Kristen pun juga. Pikir Kristen itu baik kali, tidak juga. Oknumnya. Yang Islam dianiaya Kristen pun banyak. Kapan intoleran terjadi dari oknum dari Kristen? Ya banyak, bukan di negeri kita. Satu Bukan di aja negeri kita lagi bicara di negeri kita di luar Pak. sana, udah Kita lagi bicara di negeri kita Pak, di Indonesia Pak. Coba tunjukkan kasus intoleran yang terjadi di Indonesia. Sabar Pak. Kasus intoleran yang terjadi di Indonesia yang dilakukan Yang dilakukan oleh orang Kristen Pak. Silakan Pak. Inilah kebiasaan kalian. Maunya gak dipotong tapi juga motong-motong. Iya, karena kalian juga suka motong orang dalam itu. Bukan, aku kan habis kamu aku bicara. Aku nggak boleh motong, aku duduk manis. Ya udah, bicaralah. Ini ajarannya enggak begitu. Orang Islam itu sebetulnya santun, penuh budaya. Kalau ada yang keras itu ada yang ngebom pun ada Bang. Pengebom ada, jangankan begitu, yang ngebom pun ada. Yang menciptakan bom dan membunuh orang Kristen pun ada. Ada itu. Cuma yang sebetulnya Islam, bagi kami orang-orang begitu belum mengenali Islam sesungguhnya. Islam sesungguhnya itu lembut. Bagi orang Islam selembut air masih lembut Islam. Banyak tuntunannya. Buktinya Pak? Tiga omong-omong gini aja, beradu omong nggak penting bagi ya orang udah Islam. buktikan Pak. Yakin kita semua umat di Pak, dunia ini dengar bersaudara. baik-baik ya Pak ya. Dengar Bagi orang baik-baik Pak. Islam. Pak dengar baik-baik. Nah kan mulai. Enggak, dengar baik-baik Pak. Ngomonglah dulu. Yang ngomong banyak. Ya, Aku dengar Pak. Ketika terjadi pembubaran di Cidahu kemarin Pak, dengar baik-baik. Bahkan negara membela oknum-oknum yang dianggap sebagai provokator. Bayangkan teman-teman, kalau kita geruduk, kita melakukan intoleran, negara membela teman. Itulah hebat kita di negara ini teman. Ya, jadi kapan kita ini mau terjadi damai? Bahas agak Kristen bertanya, Oten bertanya, Uclim bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, dikatakan penistaan. Bubarkan orang punya ibadah, dibela sama negara. Luar biasa negara ini teman. Luar biasa. Negara ini begitu sangat luar biasa. Toleransinya sangat kita junjung tinggi. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kayaknya Indonesia ini mungkin saya juga tidak tahu ya. Katong di timur-timur, di wilayah timur ini baik-baik saja teman. Ya, toleransinya terlalu kita jaga. Ya, tetapi kenapa selalu terjadi di Pulau Jawa? Iyo, tapi saya pikir Indonesia ini apakah hanya ada di Pulau Jawa kah? Saya kurang yakin. Ya, jadi Bapak dengar baik-baik. Ketika terjadi pembubaran di
ibadah di Cidahu kemarin, apa yang terjadi, Pak? Negara membela oknum-oknum yang membubarkan itu, provokator itu, Pak. Jadi sekarang kalau ada oknum yang melakukan intoleran, ya, oknum yang melakukan intoleran, tidak usah takut, karena negara pasti membela. Susah, Pak, negara ini, Pak. Makanya mujur Berarti itu yang Timor Leste, itu Timor Leste Yang udah lepas disalahkan duluan Islam itu. apa negaranya ini? Ah, kenapa? Yang kau ini omongmu ini yang salah Islam apa negaranya? Ya saya nggak tahu negara ini gimana jadinya. Macam mana Joko nggak tahu? Negara ini macam apa jadinya kalau kayak begini terus saya tanya. Ya iya, ini negaranya kurang adil gitu aja lah ya. Ya kurang adil kepada siapa? Kristen atau bukan? Ya minoritas. Kamu Ya. ini idolanya Gus Dur. Saya idolaku Gus Dur. Ya, jadi kalau nggak usah bahas-bahas. Itulah Jadi yang intinya minoritas Kalau selalu Gus yang Dur itu saya pegang. terjadi di sini ya selalu ditekan di Indonesia ini, Pak. Tidak juga. Tidak juga. Berjuang Lalu untuk kapan minoritas tetap sekarang kita Pak, coba lindungi. Bapak dengar baik-baik. Ketika kaum minoritas, ya dengar baik-baik Pak. Ketika kaum minoritas membubarkan kalian saat ibadah di jalan raya gimana Pak? Saya tanya kalian dulu. Misalkan ada oten-oten yang membubarkan kalian lagi ibadah di jalan raya di tengah aspal itu gimana caranya? Pak, saya tanya dulu kalian di bawah semua. Ya 4.600 orang saya tanya kalian di bawah. Oi. Dengan Bapak sekalian, kalau misalkan orang Kristen membubarkan orang yang lagi Jumatan di jalan raya, itu bagaimana, Pak? Jawab dulu, Pak. Ya silakan bubarkan aja. Enggak dimarah enggak? Ngamuk enggak? Di demo enggak? Saya terserah negara. Ah, standar ganda kau turun kau. Inilah tipikal orang standar ganda, teman-teman. Kalau minoritas ditindas, oke, it's okay. Aman, negara melindungi. Tapi kalau hanya orang Kristen itu tidak biasa yang kayak begitu. Contohnya kita berdebat begini saja, teman. Mereka bertanya kita, itu terserah mereka, suka-suka mereka. Tapi giliran kalau kita bertanya, mereka bilang penistaan. Mental kalian ini mental apa, teman? Kalau mau berdebat berarti kuat mentalmu. Kalau mau diskusi berarti kuat mentalmu. Masa kau mau berdiskusi, kau hanya mau bertanya, tapi giliran kami bertanya, kau bilang penistaan. Coba kalian pikir, teman. Ya, malu, teman.